Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man ra'a minkum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yasriqu as-sariqu hina yasriq fa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min wa la yashribu al-khamra hina yashrib fa huwa mu'min. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mengumpulkan kita di tengah siang pada hari ini, yang mana kita dikumpulkan dari berbagai macam kalangan, baik daripada petani, peternakan, perkantoran, perdagangan, dan yang lain-lainnya, sehingga dengan satu kali panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh umat Islam datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat yang tak lupa-lupanya kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Aktsiru salata fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat pada hari-hari Jumat. Kenapa harus diperbanyak bersolawat kepada Rasulullah pada hari Jumat? Karena solawat pada hari Jumat, seluruh amalan-amalan yang kita haturkan, yang kita lakukan, hanya semata mencari ridhonya Allah Ta'ala, pasti akan dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hari Sayyidul Ayyam, puncaknya daripada hari, pemimpinnya daripada hari-hari. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka kembali kepada ayat yang telah khatib bacakan, yakni wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Maka jangan sekali-sekali menjadi orang yang paling awal kafir kepada kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Jangan pernah sekali-sekali menjadi orang yang paling pertama ingkar dengan ayat-ayatnya Allah,
siapa yang paling ingkar dengan ayat-ayat Allah, yaitu wala tashtaru bi ayati thamanan khalila, orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah, memperjualbelikan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit rupiah, dengan sedikit harta, dengan sedikit pangkat dan jabatan. Mereka mampu mengatakan apa? Talbisul haqqa bil batil. Mereka berani-beraninya mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Mereka berani-beraninya mencampur adukkan kebenaran daripada Allah, mempergunakan ayat-ayat Allah untuk menghancurkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Seandainya kalian, siapapun yang melihat sebuah kemungkaran ada di hadapan mata kalian, ada di pelupuk mata kalian, sejelas-jelasnya nampak di pandangan kalian, falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya kalian cegah dia dengan tangan-tangan kalian. Kalau masih tidak mampu untuk mencegahnya, fa illam yastati' fa bilisanihi, ubahlah kemungkaran yang dia lakukan itu dengan mulut-mulut kalian. Cegahlah dia dengan mulut-mulut kalian. Kalau tidak mampu mencegah dengan mulut, fa illam yastati' fa bi qalbihi, ubahlah kemungkaran itu, tanamkan dalam hati. Itu adalah sebuah kemungkaran. Haram kita untuk mendekatinya. Jangankan untuk menyentuhnya, mendekatinya haram kita untuk mendekati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Sebuah kisah dituliskan di dalam kitab Hayatus Sahabah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, menyatakan bagaimana keadilan yang ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau kalian ingin menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil, yang jujur. Yang mana hukum yang adil, yang jujur ini tajam ke bawah dan juga tajam ke atas. Jangan sampai hukum tajam seperti pisau yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinatul Munawwarah, seseorang wanita daripada kalangan bangsawan, daripada suku bangsawan Al-Mahthumiyah. Mereka seorang bangsawan yang tak pernah turun. Mereka kalau pergi berjalan diiringi dengan bala tentaranya, dengan kudanya. Apa mereka buat? Yaitu mereka mengambil haknya rakyat. Mereka mengambil hartanya rakyat. Mereka mengambil kewajiban-kewajiban rakyat. Lalu lantas ketahuan mereka sedang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Mereka mengambil hak-hak rakyat, mereka mengambil harta-harta rakyat. Ketahuan maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong tangan seorang wanita tersebut. Maka para elit-elit, para penjilat-penjilat, para ahli-ahli politik yang sangat kasihan dengan para wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini wanita banyak berjasa untuk umat. Mereka banyak membantu orang-orang miskin. Mereka banyak membantu orang-orang yang tidak mampu. Apakah ada hukum ya Rasulullah selain potong tangan? Apakah ada hukum yang lebih ringan daripada itu ya Rasulullah? Seandainya dibolehkan, diizinkan, hilangkan saja kasus dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan kepada Usamah bin Zaid, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usamah,
telah hancur negeri-negeri sebelum kamu dahulu, telah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu, telah hancur suku-suku sebelum kamu dahulu. Kenapa mereka hancur? Idza salaka fihim asy-syarifu tarakuhu. Kalau yang mencuri orang-orang tinggi, yang mencuri para pejabat-pejabat tinggi, idza salaka fihim asy-syarifu tarakuhu, mereka tinggalkan saja, mereka diam saja, mereka hening saja, tidak tahu apa-apa. Wa idza salaka fihim ad-dha'ifu, kalau yang mencuri tadi rakyat kecil, hanya mencuri ayam, hanya mencuri telur, hanya mencuri sesuap nasi, para orang-orang yang mereka sangka itu mengatakan akhamul haq, penjarakan dia, bunuh dia, tangkap dia. Itulah yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Usamah, law anna Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarqat, seandainya anak kandung saya Siti Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, la khatat yadaha, pasti akan kupotong tangannya. Itu tentang hukum Islam. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah hukum yang diatur oleh Islam, hukum-hukum yang diatur oleh Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Telah banyak di kalangan daripada penduduk rakyat kita, dari rakyat di seluruh Nusantara, para ulama-ulama dipenjara, para ulama-ulama dizalimi, orang-orang yang menegakkan kebenaran dikucili, orang-orang yang menegakkan yang ma'ruf dihantam sehabis-habisnya, kalau bisa mereka itu dibunuh. Sedangkan mereka yang menzalimi, menyakiti, bahkan mampu mengambil hak-haknya rakyat, mereka diam 1000 kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan 14 abad yang lalu, ternyata pada saat sekarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan kepada kita semua bagaimana hukum berlaku seperti hukum pisau. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yasriqu sariq hina yasriq fa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak akan pernah mampu untuk mencuri kalau dia seorang beriman. Kalau dia mempunyai iman, pasti tidak akan pernah mampu untuk mencuri. Kenapa mereka mampu mencuri? Karena mereka lemah iman. Wala yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Seorang penzina tidak akan pernah mampu berbuat zina kalau dia seorang beriman. Kenapa dia mampu berzina? Bukan karena lemahnya ekonomi, bukan karena penampilannya yang menarik, tetapi karena lemahnya iman. Wala yashribul khamra hina yashrib fa huwa mu'min. Seorang peminum khamar, seorang pemabuk-mabukan tidak akan pernah mampu mabuk-mabukan, tidak akan pernah mampu meminum-minum khamar kalau dia seorang beriman. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dhahara al-fasada fil barri wal bahri." Kerusakan yang telah terjadi di permukaan bumi ini, yang ada di daratan, yang ada di lautan, bima kasabat aydin nas. Seluruh kerusakan itu karena tangan-tangan bodohnya manusia, karena tangan-tangan jahilnya manusia. Kenapa mereka jahil? Karena mereka lemah imannya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita umat akhir zaman yang menjumpai zaman ini, zaman akhir. Beliau katakan, man tamassaka bisunnati, siapapun yang mampu berpegang teguh di kala rusaknya umatku, yang mampu menyuarakan
hak-haknya Islam, yang mampu menyuarakan kebenaran apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andal fasadi ummati falahu ajruhu mi'ata syahid. Mereka itu nanti di akhirat, pahala mereka yang mampu menegakkan sunnahnya Rasul akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Maka para sahabat pun pencemburu, para sahabat pun heran kenapa mereka itu mampu mendapatkan pahala sebanyak 100 orang mati syahid. Padahal mereka sudah terpotong tangan, terpotong kaki, sampai mati di medan perang, hanya mampu mendapatkan pahala 1 orang mati syahid. Sedangkan umat akhir zaman mampu mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Maka Rasulullah SAW katakan bahwasanya nanti kalian di padang mahsyar, para sahabat-sahabatku nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang menghadap dengan tangan yang terpotong, dengan kaki yang terpotong, dengan mata yang hilang, dengan kepala yang hilang. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, ini saksi bagi kami yang telah ikut berjuang untuk agamamu. Kami sudah tidak punya lagi tangan, kami sudah tidak punya lagi kaki, kami sudah tidak punya lagi kepala. Inilah saksi kepadamu ya Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW katakan, kalian lihat, nanti umat akhir zaman datang menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan utuh. Mereka mempunyai kedua mata, tidak pernah kurang sedikit pun mata mereka. Mereka mempunyai kedua tangan, tidak pernah kurang tangan mereka. Mereka mempunyai kedua kaki, tidak pernah kurang kaki mereka. Akan tetapi mereka datang dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, Allah katakan, coba kalian lihat apa yang di dalam hati mereka. Hati mereka itu sudah hancur dicaci maki oleh orang. Hati mereka itu sudah hancur dizalimi oleh orang. Hati mereka itu sudah hancur difitnah oleh Allah. Maka hadirin sedang jemaah rahimakumullah, ini suatu fadilah yang sangat besar bagi kita, yang mana orang yang mampu menegakkan sunnahnya Rasul, mengikuti jejak langkahnya Rasul, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menyaksikan betapa mulianya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil